Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang konsep usaha dan energi. Kita akan melihat koneksi antara gaya, usaha, dan transfer energi. Tinjau satu benda, misalkan ada satu benda terletak di permukaan lantai yang licin, di sekitar permukaan bumi sehingga ada percepatan gravitasi G. Misalkan Bapak Ibu terapkan suatu gaya F ke benda ini, dan gaya F ini tidak sama dengan 0, maka benda ini akan bergerak ke arah sini dengan kecepatan yang berubah terhadap waktu. Nah, ketika gaya tidak 0 ini bekerja pada benda, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam peristiwa ini, resultan gaya yang tidak 0 akan menyebabkan adanya transfer energi. Apa itu energi? Energi adalah besaran yang disematkan pada suatu sistem menurut keadaan sistem tersebut. Keadaan sistem yang akan kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama adalah keadaan gerak, yang kedua adalah konfigurasi. Mari kita perhatikan jenis keadaan pertama, yaitu keadaan gerak. Untuk mengetahui apakah suatu sistem atau suatu benda sedang bergerak, maka Bapak Ibu mulai dari mengamati apakah benda tersebut berpindah tempat dalam rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, Bapak Ibu dapat mengatakan bahwa besaran yang penting untuk membedakan apakah satu benda bergerak atau tidak, itu adalah kecepatan. Nah, ingat bahwa energi adalah suatu besaran yang berkaitan dengan keadaan benda. Jika keadaan yang dimaksud adalah keadaan gerak, maka energi yang berkaitan dengan keadaan gerak disebut sebagai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi suatu sistem yang berhubungan dengan keadaan gerak sistem tersebut. Ketika sistem tersebut dalam keadaan diam, maka energi kinetiknya bernilai 0. Jika sistem tersebut sedang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka energi kinetik benda tersebut tidak 0. Nah, energi kinetik didefinisikan sebagai 1/2 kali massa benda atau massa sistem dikali kelajuan kuadrat dari benda yang sedang diamati. Nah, untuk saat ini kita akan mengasumsikan bahwa kelajuan benda jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya. Nah, energi itu sendiri bukanlah besaran yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah besaran yang didefinisikan untuk menggambarkan keadaan satu benda. Sehingga, untuk mempelajari energi, kita perlu melihat hubungan antara energi dengan besaran lain yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menghubungkan energi dengan besaran fisis yang biasa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menggunakan konsep usaha. Usaha adalah jumlah energi yang ditransfer melalui gaya ke suatu sistem. Kata transfer tidak berarti ada benda atau materi yang mengalir ke sistem tersebut. Mari kita tinjau kasus yang cukup mudah, yaitu kasus gerak satu dimensi. Satu dimensi artinya benda atau sistem hanya bergerak sepanjang garis lurus. Misal suatu gaya konstanta 0 Fx bekerja pada suatu benda bermassa m. Benda tersebut mengalami percepatan AX searah dengan arah Fx. Artinya, pada rentang perpindahan delta X, kecepatan benda berubah dari V0 menjadi V. Ingat bahwa V0, percepatan, dan besar perpindahan itu dihubungkan melalui hubungan
V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX dikali besar perpindahan atau delta X. Nah, jika Bapak Ibu kalikan hubungan ini dengan M per 2, maka kita akan peroleh setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV0 kuadrat plus M kali AX dikali delta X. Nah, kemudian Bapak Ibu pindahkan setengah MV0 kuadrat ke ruas kiri, maka Bapak Ibu akan peroleh setengah MV kuadrat min setengah MV0 kuadrat sama dengan M kali AX dikali delta X. Perhatikan bahwa besaran ini adalah energi kinetik benda setelah gaya bekerja sepanjang perpindahan benda sejauh delta X. Kemudian, setengah MV0 kuadrat itu adalah energi kinetik benda sebelum gaya mulai bekerja pada benda tersebut. AX ini adalah percepatan yang dialami oleh benda selama gaya bekerja pada benda. Kemudian delta X adalah besar perpindahan. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa tuliskan kalau gitu, energi kinetik setelah gaya bekerja sejauh delta X dikurangi energi kinetik sebelum gaya mulai bekerja, itu sama dengan besar gaya dikali perpindahan. Ingat bahwa besaran M dikali AX ini itu adalah gaya yang bekerja pada benda. Jika Bapak Ibu perhatikan, K min K0 itu adalah besar perubahan energi kinetik. Artinya, ada perubahan jumlah energi kinetik pada sistem. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa K min K0 itu adalah jumlah energi yang ditransfer ke sistem atau ke benda. Nah, besaran inilah yang disebut sebagai usaha. Jumlah energi yang ditransfer ke sistem. Dan dari perhitungan ini, kita tahu bahwa usaha biasanya kita menggunakan simbol W, itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Dengan kata lain, jika ada suatu gaya konstan tidak nol bekerja pada satu sistem atau pada satu benda, maka akan ada transfer energi ke sistem. Dan jumlah energi yang ditransfer ke sistem itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, sekarang tinjau satu benda yang sedang bergerak di permukaan lantai yang licin akibat ada gaya Fa bekerja pada benda tersebut. Nah, misalkan sistem ini berada di sekitar permukaan bumi sehingga benda akan memiliki gaya gravitasi. Kemudian, akibat benda membebani permukaan lantai, maka akan ada gaya normal bekerja pada benda. Kemudian, akibat ada gaya Fa, benda mengalami perpindahan ke arah kanan dengan kecepatan yang tidak nol. Nah, dalam hal ini, jika Bapak Ibu perhatikan, gaya yang berperan pada perubahan gerak benda dalam arah horizontal itu hanyalah Fa saja. Sementara Fn atau gaya normal dan Fg atau gaya gravitasi itu tidak berkontribusi pada pergerakan benda dalam arah horizontal. Artinya, hanya gaya Fa yang mengerahkan usaha karena Fa searah perpindahan. Sementara masing-masing Fn dan Fg tidak mengerahkan usaha karena kedua gaya ini arahnya tegak lurus arah perpindahan. Nah, dari diskusi sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa besar usaha itu diberikan oleh perkalian gaya dan perpindahan. Kemudian, gaya-gaya yang paralel atau sejajar dengan perpindahan kita sebut melakukan kerja. Artinya kerjanya tidak nol. Kemudian, gaya-gaya yang arahnya tegak lurus terhadap perpindahan itu kita sebut melakukan usaha nol.
perhatikan bahwa perkalian antara gaya dan perpindahan harus menghasilkan besaran skalar. Ingat bahwa usaha itu adalah besar energi yang ditransfer ke suatu sistem. Artinya, usaha itu adalah besaran skalar. Karena dia menyatakan jumlah penambahan energi dalam satu sistem akibat gaya tidak nol bekerja pada sistem tersebut. Nah, sementara gaya dan perpindahan masing-masing adalah besaran vektor. Sehingga perkalian antara dua besaran vektor ini, yaitu gaya dan perpindahan, harus menghasilkan bilangan skalar. Kemudian petunjuk berikut, jika gaya dan perpindahan sejajar, maka usaha tidak nol. Tentu jika gaya dan perpindahan sejajar, maka usaha tidak nol karena pasti gaya akan berkontribusi, akan mengubah keadaan gerak benda. Karena dia bekerja sejajar dengan perpindahan. Sementara jika gaya arahnya tegak lurus terhadap perpindahan, maka usaha yang dilakukan sama dengan nol. Ada dua jenis perkalian vektor yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah perkalian titik, yang kedua adalah perkalian silang. Nah, di antara dua jenis perkalian tersebut, yang memenuhi 3 persyaratan ini, itu adalah perkalian titik. Sehingga kita definisikan bahwa usaha itu sama dengan perkalian titik dari gaya dan perpindahan. Atau Bapak Ibu dapat tuliskan juga bahwa usaha sama dengan besar gaya dikali besar perpindahan dikali cos sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, misalkan lantai tidak licin, sehingga ketika benda bergerak ke kanan, maka akan ada gaya gesek kinetis ke arah kiri. Jika Bapak Ibu gunakan lagi formula ini, untuk menghitung usaha yang dikerahkan oleh masing-masing gaya, maka kita dapatkan usaha oleh gaya FA itu sama dengan FA dot S, atau sama dengan FA dikali S cos sudut antara FA dan S. Nah, dalam hal ini karena FA dan S memiliki arah yang sama, maka theta itu nilainya adalah 0. Sehingga usaha oleh gaya FA itu sama dengan FA dikali S. Dan ini nilainya lebih dari 0. Sementara jika Bapak Ibu hitung usaha oleh gaya gesek, maka usaha oleh gaya gesek sama dengan FK dot S. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan besar FK dikali besar S dikali cos sudut antara FK dan S. Nah, perhatikan bahwa benda berpindah ke kanan atau bergerak ke kanan. Sementara gaya gesek bergerak ke kiri. Artinya, arah kerja gaya gesek itu berlawanan dengan arah perpindahan. Dengan kata lain, nilai theta ini itu adalah 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu sama dengan min 1, sehingga ini sama dengan negatif FK dikali S. Nah, dari dua perhitungan ini, kita dapat mengatakan bahwa gaya FA mengerahkan usaha positif, sementara FK mengerahkan usaha negatif. Nah, apa arti dari usaha positif dan usaha negatif? Perhatikan bahwa dalam peristiwa ini, FA itu berfungsi untuk membantu benda bergerak ke kanan. Artinya, FA itu memberi tambahan energi untuk benda, sehingga benda tetap dapat bergerak ke kanan. Tapi di satu sisi, gaya gesek mengurangi energi. Dengan kata lain, jika suatu gaya melakukan kerja positif, maka gaya tersebut memberi tambahan energi kepada sistem atau benda. Sementara jika gaya melakukan kerja negatif, maka gaya tersebut mengurangi energi sistem atau benda.
Nah, bagaimana jika ada beberapa gaya konstan bekerja pada benda? Misalkan seperti yang ditunjukkan dalam diagram ini, Bapak Ibu punya benda dengan massa M, kemudian ada 5 gaya bekerja pada benda, maka total usaha yang dikerahkan pada benda akibat kelima gaya ini, itu adalah F1 tambah F2, dan seterusnya sampai F5 di dot product dengan perpindahan. Atau dalam notasi lain kita bisa tuliskan bahwa W total sama dengan sigma F dikali S. Perhatikan bahwa gaya adalah besaran vektor, sehingga ketika Bapak Ibu melakukan penjumlahan kelima gaya ini, maka harus dilakukan secara vektor. Nah, tadi kita telah memperoleh bahwa setengah MV kuadrat kurangi setengah MV0 kuadrat itu sama dengan M kali AX kali perpindahan. Nah, setengah MV kuadrat kurangi setengah MV0 kuadrat itu adalah selisih energi kinetik benda setelah gaya bekerja selama perpindahan delta X dan sebelum gaya mulai bekerja. Dengan kata lain, usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Atau Bapak Ibu bisa tuliskan bahwa energi kinetik benda setelah gaya bekerja sejauh delta X itu sama dengan energi kinetik benda sebelum gaya bekerja ditambah besar usaha. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa energi sebagai suatu besaran yang tidak kita amati sehari-hari, itu dapat kita hubungkan dengan besaran-besaran lain yang bisa kita amati atau kita rasakan. Misalkan dihubungkan dengan gaya dan perpindahan melalui konsep usaha sebagai jumlah penambahan energi. Dengan kata lain, kita juga dapat mengatakan bahwa gaya itu adalah agen untuk melakukan transfer energi pada suatu sistem atau pada suatu benda. Nah, jika ada beberapa gaya konstan bekerja pada benda, maka besar gaya ini itu adalah hasil resultan dari beberapa gaya. Sehingga kita bisa tuliskan kalau gitu, usaha itu adalah resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda dikali perpindahan. Nah, mari kita tinjau satu contoh berikut ini. Misal ada satu benda dilemparkan vertikal ke atas di bawah pengaruh gaya gravitasi. Misalkan kita abaikan dulu efek dari hambatan udara. Abaikan gesekan udara. Jika Bapak Ibu identifikasi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda ini ketika dia bergerak ke atas, maka hanya ada satu gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya gravitasi saja. Kemudian perhatikan bahwa benda ini dilempar dari posisi awal Y1 menuju posisi awal Y2 secara vertikal ke atas. Sehingga arah perpindahan benda ini berlawanan dengan arah gaya gravitasi. Maka jika kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, kita peroleh WG, usaha oleh gaya gravitasi, itu sama dengan gaya gravitasi dikalikan titik dengan perpindahan. Kemudian kita dapat tuliskan usaha oleh gaya gravitasi sama dengan besar gaya gravitasi dikali besar perpindahan dikalikan cos sudut antara gaya gravitasi dan perpindahan. Nah, karena gaya gravitasi dan perpindahan berlawanan arah, maka theta ini itu nilainya adalah 180 derajat. Kemudian ingat bahwa Fg atau gaya gravitasi itu adalah M kali G. Maka kita dapat menuliskan bahwa usaha oleh gaya gravitasi sama dengan negatif mg dikali besar perpindahan. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan, maka kita simpulkan bahwa gravitasi melakukan kerja negatif.
Artinya gravitasi mengakibatkan energi kinetik benda berkurang. Ini sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Jika Bapak Ibu lempar satu benda vertikal ke atas, maka kecepatan benda makin lama akan makin berkurang. Nah, kemudian tinjau contoh lain. Misalkan sekarang benda tadi dijatuhkan secara vertikal menuju permukaan bumi dengan kecepatan awal V0. Nah, maka dalam hal ini perpindahan akan searah dengan arah gravitasi. Maka jika Bapak Ibu hitung usaha yang dikerahkan oleh gaya gravitasi, sesuai prosedur yang barusan kita lakukan, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi dikalikan titik dengan perpindahan. Maka Bapak Ibu dapat tuliskan usaha oleh gaya gravitasi sama dengan besar gaya gravitasi dikali besar perpindahan dikali cos sudut antara gaya gravitasi dan perpindahan. Nah, karena gaya gravitasi dan perpindahan searah, maka theta adalah 0 derajat. Sehingga Bapak Ibu peroleh usaha oleh gaya gravitasi sama dengan positif mg dikali s. Nah, dalam kasus ini, gravitasi melakukan kerja positif. Artinya gravitasi mengakibatkan energi kinetik benda meningkat. Nah, ini juga sesuai dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bapak Ibu jatuhkan satu benda, maka benda akan mengalami peningkatan kecepatan atau peningkatan energi kinetik. Nah, dalam kasus-kasus yang barusan kita bahas, gaya merupakan besaran yang konstan. Gimana jika gaya merupakan fungsi posisi? Artinya selama gaya bekerja pada benda dan selama benda mengalami perpindahan, gaya juga berubah menurut posisi benda. Nah, kita tinjau dulu kasus gerak satu dimensi. Misalkan seperti yang diberikan di gambar ini. Ada suatu gaya F bekerja sepanjang sumbu X pada satu benda sehingga benda berpindah dari XI ke XF. Kemudian gaya adalah fungsi dari posisi. Nah, misalkan gaya sebagai fungsi X diberikan oleh grafik di samping ini. Ingat bahwa usaha itu adalah gaya dikali perpindahan, tetapi gaya berubah di tiap posisi. Nah, karena gaya berubah menurut posisi benda, maka kita bisa mulai dari menghitung berapa usaha yang dikerahkan oleh gaya ketika benda bergerak tidak langsung dari XI ke XF, tetapi misalkan dari XI ke sini dulu, kemudian dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dan seterusnya hingga mencapai XF. Kemudian kita jumlahkan usaha di tiap-tiap segmen ini. Nah, ingat, usaha adalah gaya dikali perpindahan, sehingga ketika benda berpindah dari XI ke titik terdekat, maka usaha diberikan oleh luas dari persegi panjang ini. Persegi panjang ini, luasnya adalah F di XI dikali delta X, dengan delta X adalah perpindahan untuk satu segmen kecil ini. Nah, kemudian ketika benda berpindah lagi dari sini ke sini, misalkan sejauh delta X lagi, maka usaha di segmen kedua itu adalah luas dari persegi panjang yang ini. Dengan kata lain, jika gaya adalah fungsi posisi, pekerjaan kita adalah menghitung luas yang dicakup oleh kurva fx dengan sumbu x pada grafik f terhadap x. Nah, tapi jika pilihan delta x kita cukup besar, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, maka akan ada bagian-bagian yang luasnya tidak terhitung. Misalnya bagian-bagian yang diarsir merah. Nah, bagaimana jika kita ingin meminimalkan jumlah
area yang tidak terhitung ini. Nah, misalkan kita bagi luas yang dicakup oleh kurva fx dengan sumbu x menjadi sejumlah n persegi panjang dengan lebar delta x yang cukup kecil, sedemikian sehingga nilai gaya dapat dianggap konstan dalam rentang delta x tersebut. Misalkan pada persegi panjang ke J, gaya yang bekerja pada benda adalah Fj. Maka usaha yang dikerahkan oleh Fj dalam rentang delta X diberikan oleh delta Wj sama dengan Fj dikali delta X. Usaha yang dikerahkan oleh gaya pada benda yang berpindah dari Xi ke Xf adalah luas yang dicakup oleh kurva fx dengan sumbu x pada rentang xi hingga xf. Luas tersebut dapat didekati oleh W adalah penjumlahan persegi-persegi panjang di bawah kurva fx. Dan ini tidak lain adalah usaha untuk setiap segmen perpindahan yang tadi kita sebutkan. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurangi jumlah luas yang tidak terhitung ini? Idenya adalah agar perhitungan luas semakin akurat, kita perkecil delta X dan kita perbesar nilai N. Artinya, rentang segmen-segmen yang kita tinjau itu dibuat menjadi semakin kecil, sementara jumlah persegi panjangnya dibuat semakin banyak. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bandingkan dengan gambar sebelumnya, luas yang tidak terhitung itu semakin berkurang. Nah, jika Bapak Ibu terus perkecil delta X, sehingga delta X menuju 0, artinya jumlah persegi panjang di bawah kurva sangat banyak, maka kita peroleh, kalau gitu total usaha yang dikerahkan oleh gaya sebagai fungsi posisi ketika benda berpindah dari XI ke XF itu diberikan oleh W sama dengan limit delta X menuju 0, penjumlahan dari luas-luas persegi panjang di antara kurva fx dengan sumbu x. Nah, ekspresi inilah yang dikenal sebagai ekspresi integral yang memberikan nilai usaha yang dikerjakan oleh gaya selama benda berpindah dari xi ke xf. Nah, bagaimana jika kasus gerak yang kita tinjau itu adalah gerak dalam ruang 3 dimensi. Jadi lintasannya tidak garis lurus saja. Maka, tentu dalam hal ini secara umum kita dapat tuliskan bahwa gaya memiliki 3 komponen. Komponen X, komponen Y, komponen Z. Sementara perpindahan atau segmen perpindahan yang sangat kecil itu juga memiliki 3 komponen, dx dalam arah x, dy dalam arah y, dan dz dalam arah z. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. Integralnya harus dilakukan dari suatu posisi awal, yang itu merupakan vektor, hingga ke posisi akhir. Nah, integral ini itu dapat Bapak Ibu tuliskan sebagai berikut. Nah, kemudian kita dapat mendefinisikan besaran lain bernama daya. Daya menyatakan besar usaha yang dikerahkan selama interval waktu tertentu. Jika suatu gaya mengerahkan usaha sebesar W dalam rentang waktu delta T, maka kita dapat mendefinisikan daya rata-rata yang dikerahkan oleh gaya tersebut sebagai berikut. P rata-rata itu sama dengan W per delta T. Nah, satuan dari daya rata-rata itu adalah watt. Kemudian kita juga dapat mendefinisikan daya sesaat yang dikerahkan oleh suatu gaya sebagai P sama dengan turunan pertama usaha terhadap waktu.
satuannya juga watt. Ingat, jika dayanya adalah daya sesaat, maka rentang waktu perhitungan harus dibuat menuju 0. Dengan kata lain, kita harus menerapkan limit delta T menuju 0. Dengan kata lain, daya sesaat adalah turunan pertama usaha terhadap waktu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu gunakan definisi ini, daya adalah turunan pertama kerja terhadap waktu, maka P itu sama dengan F cos theta dx dt. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya F dengan vektor perpindahan dx. Nah, maka kita dapat menuliskan kalau gitu P itu sama dengan F cos theta dx dt. dx dt tidak lain adalah kecepatan. Sehingga P sama dengan F cos theta kali V. Atau kita dapat tuliskan dalam notasi perkalian titik sebagai daya sama dengan vektor gaya dikalikan titik dengan vektor kecepatan.